menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di
mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir
Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, terkhusus bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat Karambe. Dan demi hikmat dan husuknya ibadah kita kali ini, bagi saudara yang membawa HP dimohon untuk nonaktifkan atau mode silent. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu masa yang amat berkesan dalam kisah perjalanan Yesus yaitu saat orang-orang menebar daun palma di jalan. Tak kala Yesus menunggangi keledai memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi janji Allah. Momen inilah yang kemudian kita peringati dalam Minggu Palmarum. Dalam ibadah ini pula kita bersyukur untuk momentum HUT ke-79 Gereja Toraja, sambil terus merenungkan tentang kerelaan Kristus menebus dosa manusia. Merelakan keistimewaan menjadi tema yang akan menuntun kita dalam ibadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Di saat ini ku angkat tembang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Mazmur 31 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-16. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Mazmur 31 ayat 9 sampai 16. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, Dan tahun umurku dalam keluh kesah. kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Mati kalemi, o puangku, sebagai respon pembacaan Mazmur kita. Saudara, dengarkanlah perintah mengasihi. Imamat 19 ayat 34 berkata, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Kita satu di dalam Tuhan.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala. Kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hidup yang kita nikmati setiap hari itu adalah bukti bagaimana kasih Allah yang sungguh besar dalam hidup kita. Dan kasih itu juga dibuktikan dengan kerelaan Kristus berkorban dan menderita bagi kita. Namun saat ini kita sedang menikmati berkat dan menjalani kehidupan pekerjaan. Namun kita tidak belajar untuk rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa secara pribadi membawa pengakuan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, kita renungkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita percaya bahwa kasih sayang-Nya akan memulihkan kita. Kita lakukan pujian, bilah ku renung dosaku padamu Tuhan. Ya
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan membawa tanda ucapan syukur kita melalui pundi yang dijalankan, dan bagi jemaat yang terkasih yang rindu untuk terlibat dalam pembangunan gedung gereja kita, di belakang juga tersedia kotak pembangunan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Puji Yesus, nyanyian yang akan mengiringi kita sambil pundi dijalankan. Kasih-Nya
sambil jalan masih dijalankan, pundi masih dijalankan. Ada natura. Pembangunan, untuk pembangunan. Pisang. Taruh harga 50 satu kali, 52 kali, 100 3 kali. Ya, masih pisang pembangunan. $50 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Ya, punti mas ya. Ada tadi 50. 50 satu kali, 55.000 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Ya, masih pisang. Pisang goreng teh. Pira Pak Sek? 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, dikembalikan ke pembangunan. Terima kasih. Ya, taruh harga 50.000 satu kali, 100 3 kali. Ya, piong untuk pembangunan 100 satu kali, 2 kali, 500 3 kali. Ya, durian masih untuk pembangunan 102 orang, 150 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, pisang masih untuk pembangunan. Lami tambah Pak Punti nih Pak Sek. Ya, 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, durian untuk lansia, untuk dipakai untuk retret ke Lolai, ke kapalnya Nuh di Lolai. Ya, 100. Ya, 100. Satu kali. 200
1 kali, 500, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, bakar melodi goreng-goreng tak. 100. Ya, masih untuk lansia ini. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ya, mari kita mendoakan kita punya persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kepadamu Tuhan pada pagi hari ini kami kembali berterima kasih mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anggota jemaat untuk memberi persembahan yang kami ambil daripadamu. Kami mohon persembahan ini dapat diberkati sehingga boleh kami pakai di dalam kelebaran firman kebenaran, terlebih khusus Tuhan di dalam menjalankan hal-hal yang sehubungan dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon yang masih ada pada diri kami masing-masing, berkati Tuhan sehingga kami boleh pakai di dalam sisa hari hidup kami. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan para saudara-saudara kami anggota jemaat yang telah memberi persembahan, berkati Tuhan sehingga boleh kami pakai untuk kelebaran firman-Mu dan kami boleh pakai di dalam kegiatan-kegiatan sehubungan dengan gereja-Mu, dan berkati yang masih sisa pada kami ya Tuhan sehingga kami tidak berkekurangan. Bapa dalam surga, inilah permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami dan terima kami yang bermohon. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kidung Jemaat 167 ayat yang ke-12 sebagai nyanyian respon atas persembahan yang kita sudah berikan. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Marilah kita berdoa untuk persembahan, untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami, Engkau yang telah mengantarkan kami untuk boleh hadir di
rumah-Mu yang kudus ini. Bersama-sama mengucap syukur atas segala berkat kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kebenaran firman-Mu hendak kami baca dan dengarkan. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami dan biarkanlah kami boleh menjadi pendengar firman-Mu dan pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan pakai mulut hamba-Mu untuk bisa berbicara dan memperdengarkan perkataan dari firman-Mu saja. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9a. Firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kitab Injil Matius
pasal 27 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-56. Matius pasal 27 ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka bertelut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus Raja orang Yahudi."
Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Shalom, selamat berjumpa kembali, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Selalu diberkati Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bersyukur hari ini kembali Tuhan memberi kita waktu untuk bisa bertemu dan beribadah dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam minggu Prapaskah yang ke-6 hari ini, atau juga disebut Minggu Palmarum. Minggu terakhir dalam masa Prapaskah, yang mana perayaan ini dikenang sebagai peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, dan dia dieluk-elukkan oleh orang banyak. Masuknya Yesus Kristus ke kota Yerusalem adalah hal yang istimewa. Jadi sebab itu
terjadi sebelum Yesus disiksa. Yesus dibunuh dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Minggu Palmarum atau Minggu Palma disebut pembuka pekan suci yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Ada Yesus menunggangi seekor keledai dan di situ dihamparkan banyak daun-daun palma ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, di sini ada simbol daun palma sebagai tanda bahwa kita sedang merayakan Minggu Palmarum, Bapak Ibu. Supaya kita tidak heran kenapa ada daun-daun ini ditempel-tempel panitia Paskah ini. Ini adalah simbol hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Palmarum. Dalam budaya Yahudi, Bapak Ibu, budaya Yahudi dan Romawi kuno, daun palma ini melambangkan kemenangan dan kejayaan. Seekor keledai juga melambangkan bagaimana ada perdamaian, kerendahan hati. Yesus masuk bukan menggunakan kuda sebagai bentuk perlawanan atau menantang, tapi dia mau berdamai, menyatakan perdamaian atau kerendahan hati dan juga sebagai utusan Mesias, Raja Damai. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tema kita dalam minggu ini merelakan keistimewaan. Merelakan keistimewaan. Bahasa Torajanya tang umpa budai kaokoran. Tang umpa budai kaokoran. Kaokoran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu istimewa menurut kita? Kalau kita disebut istimewa, kalau kita dikatakan, wah kamu istimewa, tentu ini adalah sebutan yang luar biasa. Dan kita bisa tersanjung Bapak Ibu dengan sebutan istimewa. Istimewa atau spesial berarti sesuatu yang menunjukkan ada keunggulan, ada kelebihan, ada sesuatu yang bernilai di dalam hidup kita. Nah, kalau kita harus tinggalkan keistimewaan yang ada pada diri kita, Bapak Ibu, rasa-rasanya sulit. Dalam dunia sekarang ini, manusia sedang berlomba-lomba justru mencari pengakuan. Apa yang menarik padanya sehingga ia di-like, ia diberikan status sebagai istimewa, mantap, luar biasa. Itu yang sering dikejar, dicari, bagaimana sebanyak mungkin like masuk pujian. Berarti ketika kita menampilkan sesuatu, orang melihat sebagai wow, ada sesuatu yang lebih dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, tetapi Yesus dalam perikop kita mau meninggalkan yang spesial itu, yang istimewa itu demi kita manusia yang dikasihinya, yang dicintainya. Bagaimana cara Yesus menyatakan kasihnya dan bagaimana dia harus meninggalkan keistimewaannya sebagai wujud cinta kasih kepada manusia itu. Saudara-saudara, Yesus adalah Raja, Anak Allah. Dia punya status yang tinggi, tetapi dia mau turun ke dalam dunia. Tapi caranya sungguh sangat mengherankan bagi kita tentunya. Tidak masuk akal ketika seorang raja harus diperlakukan dengan sangat keji. Tetapi itulah cara, bentuk, sudut pandang Tuhan untuk mau menyatakan kasihnya kepada manusia. Kalau kita melihat bagaimana alur cerita yang kita baca tadi dari awal
pengadilan Yesus sampai kepada Yesus mati di kayu salib. Tentu kita merasakan bagaimana perihnya penderitaan yang dialami oleh Yesus sendiri untuk menebus kita. Ia memilih diam di hadapan Pilatus pada saat dia diadili. Ia melepaskan haknya untuk membela diri. Ya, ketika ada kesempatan untuk membela diri, dia tidak menggunakan kesempatan itu. Mengapa? Bisa saja Bapak Ibu dia membeberkan dan menyatakan bukti serta saksi-saksi yang begitu banyak. Orang disembuhkan, Buddha Tauna, Patilendok, Domaisaki. Mujizat-mujizat yang dibuat, bisa saja itu mereka menjadi saksi datang untuk mengatakan bahwa Yesus bukan seorang makar, Yesus bukan seorang bandar narkoba, dia bukan seorang penjahat kelas kakap, dia bukan seorang yang merencanakan pembunuhan berencana dan lain-lain sehingga harus dibunuh, dihukum mati. Kan seharusnya itu yang harus dihukum mati ketika kasus-kasus seperti itu terjadi. Tapi Yesus diam, hanya mengatakan kok ikom pokada iku masuk sita tuh keadaanku. Dia mengatakan kepada Pilatus. Dan sebenarnya Bapak Ibu kalau kita baca di sini, Pilatus ingin sekali membebaskan Yesus. Apalagi tuh nanakuan nih bainena nakua, hati-hati kok tuh ya tuh. Saya tidak bisa tidur tadi malam karena orang itu. Ya mungkin ada mimpi-mimpi yang datang padanya kumoy. Kon itu papa anana, hati-hati dalam pengadilan. Orang ini tidak bersalah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, meski hati nuraninya untuk mau membebaskan, tetapi suara terbanyak orang-orang dan hasutan-hasutan tua-tua agama pada waktu itu luar biasa sehingga Pilatus harus memilih menjatuhkan hukuman kepada Yesus dan memilih Barabas sebagai yang harus bebas. Karena pada hari itu hari Paskah, di mana juga ada grasi ya, setiap kali menjelang perayaan Paskah Yahudi, pemerintahan Romawi akan membebaskan satu orang Yahudi. Dan Pilatus ingin sekali membebaskan Yesus. Tetapi apalah daya, orang banyak, suara terbanyak lebih dominan daripada hati nurani. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, para pelaku kejahatan ya sering memang merayakan sukacita kemenangan. Sebaliknya orang-orang yang hidup benar ya kadangkala harus mengalami penderitaan dan ketidakadilan untuk menuju pada sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Jadi bahasa di kota ya padanna ke di kuasa abara akile. Kalau sekarang Bapak Ibu sangat ramai dengan saling menebar fitnah, saling memberikan ujaran-ujaran kebencian. Ada pancingan-pancingan untuk membalas. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan yang selalu kita pegang, ya, seperti Yesus, sebenarnya Yesus itu tidak mau juga sih dihukum seberat seperti itu. Sampai ia katakan dalam doanya bahwa sebetulnya kalau bisa cawan minuman ini lalu daripada aku, tak kuiru ite irusannya tapi kesusi mitomi kamoraena, itulah utusan, itulah tanggung jawab, itulah ya mau tu pasanan laku angkaran susi teko laku iru. Tapi perlawanan Yesus bukan perlawanan fisik Bapak Ibu, tapi perlawanan dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk doa, dan dalam bentuk wujud kasih yang tak terbatas, kasih yang melampaui apapun yang ada di dunia ini.
pikiran, perasaan, hati nurani manusia. Dan kasih itulah yang telah dimiliki dan dinyatakannya untuk menerima semua apa yang diberikan kepadanya. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11 tadi. Nakuatu pemasur masambayang, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Ya sakit mengeluh langan puang matua. Kota tang pakul letongan mo kip. Tang pakul letongan mo kan puang. Mapanding tongan mo kan. Makaryo-ryo tongan mo kan. Kadangkala dengan hati kita yang sesak, kesedihan kita, itu kita datang kepada Tuhan menyampaikan kumua. Apa ita susite? Kita orang yang selalu berjuang untuk kebaikan, kebenaran di kuana melo temai. Ketuan ta solanasang. Tapi kadangkala kita tidak harus mengalami apa yang seperti yang kita inginkan dalam hidup kita. Biasa si sengaran tu dadi tu disanganna kameloanna dadilan ketuan ta. Tapi itulah yang menjadi salib Bapak Ibu. Salib itu penderitaan yang datang yang sebetulnya kita tidak inginkan penderitaan itu, tapi datang jadi kita harus pikul salib itu, salib kita. Ya, tentu no kaki masaki. No kaki dan hal-hal buruk terjadi lan katuan no kaki nah kadang-kadang tahu itu tentu. Tapi ketika itu terjadi berarti kita harus tanggung, kita harus pikul salib itu. Seperti Yesus yang memikul salibnya. Seperti Yesus yang taat, setia memikul sebagai tanda bahwa dia harus menyelesaikan misi penyelamatan dari Allah. Sehingga dia tidak berhenti sampai di situ. Lana balas serakan kadang-kadang tonana teriaki to Buddha. Baktu bagaimana dia harus membela dirinya bahwa saya tidak begini. Kapabangi. Karena dia tahu bahwa semua yang akan dia lakukan itu berujung pada sesuatu yang akan membuat manusia manga. Itu penjaga kuburan, natiro kumo wah. Tona malimbangun motu Yesus, waktu kubur terbuka, waktu terjadi gempa bumi, dia segera mengaku bahwa orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Minggu Prapaskah yang ke-6 ini atau Minggu Palmarum ini dapat dikatakan perayaan yang paradoksal, Bapak Ibu. Artinya sesuatu yang terjadi bertentangan dengan logika umum tetapi kenyataannya itu terjadi. Betapa tidak Yesus masuk di kota Yerusalem, penduduk menyambutnya dengan apa? Hosana. Hosana itu artinya weh rampo motuto me pasalama. Dia penyelamat kita. Selamatkanlah kami. Jadi saat itu Yesus dipuji-puji, Yesus dimuliakan sebagai Mesias yang akan menyelamatkan. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak Ibu, wah, orang-orang yang tadinya berseru Hosana, Hosana dengan pujian berubah menjadi apa? Salibkan dia. Jadi dari kata yes menjadi no. Dari kata Hosana menjadi salibkan dia. Jadi berubah ya, jadi bertolak belakang. Saudara-saudara, ini realita kehidupan kita. Nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau kita tadinya bersahabat, ya, kita saling memuji, kita saling mengakui, dapat segera berubah menjadi kata kebencian.
berkat bisa berubah jadi kata kutuk dalam waktu sejenak. Itu realita kehidupan manusia sekarang ini. Kita dipuji mati-matian, tapi mungkin sore atau besok kita dihantam mati-matian. Kita dihujat mati-matian. Kita dikutuk dan lain-lain. Itu sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita teman, besok kita musuhan. Itulah realita kehidupan manusia. Kita sering mendengar Bapak Ibu, kalau kita melihat di TV banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita bayangkan bisa terjadi. Si sola keelan benua, ya katakanlah suami istri, ada kasus-kasus suami istrinya harus dibunuh oleh suaminya. Ada kasus suami meracuni istri. Bayangkan kalau suami istri yang saling mengasihi tapi akhirnya harus saling membunuh. Dari awal kita saling mengasihi tapi ujungnya kita saling membunuh. Anak membunuh ayahnya, membunuh neneknya. Kekasih bisa memutilasi pacarnya atau kekasihnya. Mereka yang pernah saling dekat bisa menjadi hubungan yang penuh kebencian. Thomas Yulu, ya, seibu sebapa Bapak Ibu. Kita tidak jarang melihat saudara kandung saling tuding sampai harus ke pengadilan, atau saling membunuh, saling melecehkan, saling menghina, saling memfitnah. Wah, ini bagaimana dalam keluarga? Syulu, tapi berusaha untuk saling melenyapkan. Itu tentu karena ada sebab Bapak Ibu. Kita jumpai dalam kasus-kasus hidup manusia sekarang ini. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu, kita sedang diperhadapkan dengan situasi hidup yang saling bertentangan, tetapi dalam perayaan Minggu Prapaskah yang kita sudah lalui ini hendak menyadarkan kita bagaimana kita harus menghadapi realita seperti itu. Tantu teh talama ikut-ikutan lan kumua nakabiri joto tak ikut dukang kabiri. Nakada-kada joto tak kada-kada dukai. Tapi kita harus punya komitmen. Kita tidak boleh kehilangan integritas kita bahwa kita harus bertindak selaras dengan nilai-nilai atau norma antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang memiliki kejujuran dan tanggung jawab kita. Jadi sekarang ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan Bapak Ibu. Tapi kedikuang ki tomak patongan inalah kita harus berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Jangan karena orang banyak begitu, ikut duka miki. Sabak nakwanasang mau tahu. Hati nurani Pilatus bilang tidak, tapi bilang anak pasusim atau pasusim itu nak to Buddha. Iyo ya alami mati cuci tangan nak. Saya tidak ada masalah. Saya cuci tangan. Saya mundur. Urusan kamu yang tanggung semuanya. Lah dikuara kata kumua terserah mau kamu pogau ikemi porainai. Selalu ada perjuangan untuk mau menyatakan kebenaran itu. Dan bagaimana Bapak Ibu kita menyikapi berbagai kenyataan yang saling kontroversial di sini atau kontradiktif ini atau bertentangan ini dan penuh kepalsuan dan kemunafikan, tetapi kita tetap mampu menjadi pribadi yang utuh dalam kebenaran Kristus. Itulah panggilan kita sebagai gereja. Itulah panggilan kita selaku pribadi, orang-orang beriman dan menghayati pengorbanan Kristus kepada kita manusia. Nakualan Yesaya 50 ayat 4, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini ketaatan seorang hamba Tuhan. Benak lila untuk
bisa berkata-kata dengan baik. Telinga dipertajam supaya saya bisa mendengar lebih baik. Ya, jangan menjadi pendengar-pendengar yang setengah saja. Tak panau putu diperangin na malah makin pokaden dek itu kuma susito na tangtongan. Sehingga karena salah dengar maka salah tak apa biasa tuh 5 belana salah perangi. Demikian juga ucapan kita. Kalau kita tidak menjaga lidah kita Bapak Ibu, maka taposanggang. Kalau kita hanya mau mengatakan saja, pokoknya sesuai dengan yang saya ingin, kupokada bang amri kupokada, nata aku tandai kumotongan naraka tu kupokada. Bisa rakaku pertanggungjawabkan tekadayate. Kalau dari medsos Bapak Ibu begitu banyak konten-konten yang kita tidak tahu apakah ini bisa dibenarkan atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita pertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Sabak, ya kayak di komen nih batu di kota natongan tuh, nalatari maraka. Jadi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang menilai, Tuhan yang memberi yang terbaik untuk setiap orang-orang yang salah menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam konteks ini bagaimana hidup kita mau diubah oleh Allah. Mau diperbaharui oleh Allah, di mana lidah kita, telinga kita, ucapan kita akan menjadi pemberi semangat bagi orang lain. Jadi dipakai melo. Nah, artinya begitu bagaimana apa yang Tuhan berikan kepada kita ini talinganta, pudukta, lilata, limanta, tentekta mintu na nabengki puang moto inang ka dipake posituru pak porayan na puang. Jangan dengan kebebasan yang ada ini kita justru menggunakannya untuk mencela, menghina, memfitnah ya. Tapi marilah Bapak Ibu kita bijaksana dalam menggunakan apa yang ada yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita miliki dalam hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pertanyaan tekutanan lagu kita solanasang. Apa yang saat ini kita pertahankan sebagai keistimewaan kita? Apa yang istimewa yang kita miliki dalam hidup ini, lalu kita rela meninggalkan itu demi Yesus. Banyak zona-zona nyaman kita Bapak Ibu, termasuk inakku ada kebebasan-kebebasan yang kita miliki. Tapi maukah kita meninggalkannya itu demi Yesus? Karena itu ketika kita melakukan itu tidak membawa kebaikan, tidak memberi kesejukan, tidak memberi damai sejahtera bagi sesama kita. Apa yang istimewa pada diri kita, maukah kita menggunakannya sebagian untuk kehidupan yang lebih mendatangkan hidup yang nyaman dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Banyak yang kita miliki Bapak Ibu yang disebut istimewa. Julukan, status kita miliki, tapi maukah kita turun merendahkan diri kita untuk kebersamaan? Maukah kita tidak menganggap diri kita itu lebih tinggi dari orang lain sehingga tidak ada batas-batas di antara kita sebagai pribadi yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Ini perenungan kita Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Mengikuti Yesus saudara, nakwa puang Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi seseorang yang masih tinggal dengan keegoannya, maka dia belum bisa menjadi murid, belum bisa menjadi pengikut Yesus. Artinya NDT lama seseorang rengek ke di olona puang, mengaku bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Kristus sendiri. Jadi mengikuti Yesus saudara berarti meneladani hidupnya yang penuh kasih dan
ketaatan. Merelakan keistimewaan berarti mengikuti teladan Kristus, melepaskan ego, kenyamanan demi pelayanan dan ketaatan kepada Tuhan. Yaitu pengorbanan yaitu tapatoro belum sebanding dengan apa yang Yesus tinggalkan demi kita, Bapak Ibu. Dia sudah bayar lunas dosa kita di kayu salib. Dan bagaimana respon kita, Bapak? Dikuaraka itu pengorbanan biasa-biasa saja. Lalu firman-Nya berlalu begitu saja dari hati dan pendengaran kita. Dan minggu ini Bapak Ibu mengajak kita bagaimana kita sungguh meresponi kasih sayang Tuhan itu, pengorbanan Tuhan itu bagi kita semua. Sehingga kita tidak menggunakan kehidupan diri yang kita jalani ini dengan sembrono, mau-maunya kita. Percayalah bahwa pengorbanan kita tidak sia-sia di dalam Tuhan ketika kita sungguh-sungguh melakukannya dengan hati yang bersih, jujur di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Rangkaian peristiwa penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib mengajak kita, Bapak Ibu, untuk berani memikul salib kehidupan kita. Dan marilah kita percaya kepada pemulihan Allah dan hidup dalam sukacita kemenangan Kristus dengan kebangkitannya. Amin. Saudara-saudara, dalam minggu ini kita akan mengadakan penghayatan iman dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Paskah pada hari Minggu. Karena itu pada hari Jumat kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu marilah bersama-sama kita mendengarkan untuk persiapan kita dalam mengikuti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat kita akan mengadakan perjamuan kudus. Yesus Kristus telah menitahkan kepada murid-muridnya untuk terus memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu juga Paulus menasihatkan jemaat di Korintus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Titah Yesus Kristus ini ditunjukkan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita yang telah satu di dalam baptisan juga diundang ke dalam perjamuan kudusnya. Di dalam baptisan tidak ada lagi orang asing dan pendatang, orang dewasa, anak-anak, melainkan semua adalah kawan, sewarga dari orang-orang kudus dan semua adalah anggota keluarga Allah. Jadi anak-anak juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Keikutsertaan dalam perjamuan kudus menandakan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian baptisan dan perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan. Marilah kita mempersiapkan diri bersama anak-anak kita untuk ikut dalam perjamuan kudus. Pada hari Jumat, setiap kita memeriksa diri apakah kita telah mendukacitakan Allah karena dosa kita, sulit berdamai dengan orang lain, sering berbohong atau mengedarkan berita yang tidak benar, tidak menghargai sesama, mengorbankan orang lain demi keuntungan diri atau kelompok sendiri, tidak setia dalam kehidupan keluarga,
tidak peduli bahkan merusak lingkungan dan ciptaan Allah lainnya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian Bapak Ibu, untuk kita persiapkan, untuk kita renungkan, untuk memasuki sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat yang akan datang. Kita akan mengutus pengurus lansia periode 2026-2028. Perlu disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa beberapa minggu lalu pengurus lansia telah dibubarkan dan ada pengurus baru. Meskipun pengurusnya sebagian berulang. Jadi karena itu hari ini saya akan membacakan SK atau surat keputusan PMG atau Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe tentang pengurus lansia Jemaat Karambe periode 2026-2029. Bahwa, saya ulangi, Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe menimbang bahwa untuk melaksanakan keputusan rapat anggota lansia, maka Jemaat Karambe ditetapkan kelengkapan susunan pengurusnya. Mengingat pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, memperhatikan hasil pemilihan pengurus dalam rapat anggota. Saran dan pendapat yang muncul dalam rapat anggota lansia Jemaat Karambe pada tanggal 27 Maret 2026 memutuskan menetapkan susunan pengurus lansia Jemaat Karambe sebagaimana yang telah dalam lampiran yang akan dibacakan nanti nama-namanya. Lampiran keputusan ini bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan. Surat keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Karambe pada tanggal 27 Maret 2029. Pimpinan Majelis Gereja, Ketua Pendeta Aje Mangiri dan Sekretaris Penatua Sutipatan. Syukur kepada Tuhan Bapak Ibu karena di tengah-tengah jemaat kita Bapak Ibu lansia kita sungguh aktif dalam menjalani kehidupan pelayanan. Karena itu kita sebagai Jemaat Karambe memberikan porsi atau tempat, ruang bagi para lansia untuk bisa bersekutu bersama-sama untuk membangun pelayanan di dalam jemaat. Mungkin ada pertanyaan, lansia itu belum masuk dalam OIG atau satu organisasi intragerejawi, tapi lansia itu bagian dari kategorial dalam jemaat yang membutuhkan kebersamaan untuk bisa saling memberi, bisa saling memberi diri untuk pelayanan. Biasa dikwa anak-anak tomangura, tomatua. Jadi punya komunitas sendiri yang memang di situ kita bisa meluapkan isi hati kita untuk sama-sama merasakan pergumulan yang sama, duka yang sama, suka yang sama dan seterusnya. Karena itu Jemaat Karambe memberi ruang pada lansia untuk itu. Karena itu kita bersyukur Bapak Ibu, mereka sudah membentuk kepengurusan dan membentuk kepengurusan dalam periode 2026-2029. Mari kita mendukung, mari kita terus menghargai dan membukakan ruang buat orang tua kita untuk membangun kebersamaan ini di dalam jemaat. Karena itu
pengurus yang terbentuk, nama-nama saya akan bacakan Bapak Ibu. Kalau masih memungkinkan orang tuaku untuk maju ke depan, disilahkan maju ke depan. Penasehat dulu, saya ulangi, saya baca dulu dari pengurus inti, baru nanti penasehatnya. Pengurus inti, Ketua Bapak YS Dalipang, bisa maju ke depan menghadap ke mimbar. Wakil Ketua Bapak Herman Ranteallo, Sekretaris Ibu Kori Lobo, Wakil Sekretaris Bapak Akar Nimpa, Bendahara Ibu Alfrida Lambe, Wakil Bendahara Ibu Bulean Sama, dan ada penasehat-penasehat sebelum saya baca bidang-bidangnya. Penasehat PMG Jemaat Karambe, Bapak Sumule Tandirerung, Bapak YM Taulakbi, Bapak K Todingallo, Bapak Sampedaun, Ibu Mariones Sambo Tandirerung, Ibu Manai Mangiwa Todingallo, Bapak Ishak Bunga Allo. Jadi itu penasehat dari lansia. Bidang kerohanian Bapak Yusuf Nimpa sebagai koordinator, dan anggota Bapak Sampe Bandung, Bapak Hendrik Tandiseno. Bidang kesenian, wah luar biasa ini, Ibu Ripka Pasorong sebagai koordinator. Anggotanya Ibu Elizabeth Rante, Ibu Agustina Dasi, Ibu Oktavina Pariakan. Bidang dana, rendah-daka saya ngeteh untuk pelayanan. Sebagai koordinatornya Bapak Aman Singkali. Anggotanya Ibu Nuraini Marta Pakiding, Ibu Adolpina Pabuaran, Ibu Yuli Rombe Allolayuk, Ibu Adolpina Upa, Ibu Berta Payung Allo, Ibu Naomi Pakan. Bidang umum, membidangi semua ini. Ibu Marta Datu Miring sebagai koordinatornya. Anggotanya Bapak Set Tandiseno, Bapak Toting, Bapak Joni Tapi Tangke Salu, Ibu Marta Rangga, Ibu Elizabeth Tangke. Koordinator kelompok to alo-alo, Ibu Sylvia. Koordinator kelompok Karasik A, Ibu Maria Toba. Koordinator kelompok Karasik B, Ibu Ripka Palinggi. Koordinator kelompok Karambe, Ibu Rante Bidangan. Koordinator kelompok Rante Pao, Bapak Nathaniel Kasamanna. Koordinator kelompok Tondok Lombok, Ibu Maria Limbong. Dan koordinator kelompok Panakda, Ibu Yohana Pareang. Bapak Ibu para lansia yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi pengurus lansia Jemaat Karambe, Bapak Ibu akan menjawab sebagai bentuk kesiapan Bapak Ibu untuk melayani. Meskipun ya usia tua tidak membatasi kita untuk melayani ya Bapak Ibu, amin. Ya, jadi semakin tua semakin memberi diri melayani. Jangan mundur, jangan bilang para kami tema tua mau kena. Tangki belam, wah luar biasa Jemaat Karambe boleh menjadi jemaat yang memberikan tempat buat lansianya untuk bisa berkarya meskipun sudah usia lanjut. Ya. Ada nama barunya lansia, Wulan ya. Apa tuh Wulan? Warga usia lanjut. Jadi lebih keren-keren sedikit, tapi tetap ada lansianya supaya tuh.
Karena itu Bapak Ibu akan menjawab di hadapan Tuhan untuk sebagai diangkat, ditetapkan sebagai pengurus. Tugas dan tanggung jawab yang hendak Bapak Ibu layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan Bapak Ibu orang tuaku semua adalah bagian dari pelayanan yang dipertanggungjawabkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah itu. Biarlah Bapak Ibu semua menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga para lansia beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, harta milik yang lansia berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Nah, kita akan mendengarkan jawaban dari para lansia untuk menerima tanggung jawab sebagai pengurus periode 2026-2029. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu para lansia yakin bahwa pilihan yang jatuh atas diri Bapak Ibu para lansia sebagai pengurus lansia Jemaat Karambe 2026-2029 adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah jawab saudara-saudara Bapak Ibu lansia? Apakah saudara-saudara yakin? Penduana. Apakah saudara-saudara Bapak Ibu para lansia percaya dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Tuhan yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan kekal yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara, apakah saudara Bapak Ibu lansia percaya? Nama Pentaluna, apakah saudara-saudara para lansia berjanji untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan meningkatkan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apakah jawab Bapak Ibu para lansia? Apakah Bapak Ibu saudara para lansia berjanji? Terima kasih untuk semua yang Bapak Ibu para lansia sampaikan di sini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu silakan duduk, lalu jemaat berdiri, kita menyanyi. Kita bersama-sama menyanyikan Mazmur 134. Kiranya halik dunia. Para lansia yang sudah diutus tadi silakan duduk dan kita semua berdiri. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah saudara-saudara kita, Bapak Ibu para lansia ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus lansia Gereja Toraja Jemaat Karambe. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan
dan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu pengurus lansia yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara untuk tugas pelayanan Gereja Toraja. Silakan jemaat duduk kembali. Adakah pujian dari pengurus yang sudah dilantik? Disilahkan. Baik yang tidak dilantik lansia untuk maju memuji Tuhan. Menghadap ke jemaat.
mari kita bersyukur, Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan kami, Tuhan yang mengatur segala kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih kami angkat kepadamu Tuhan untuk pertolonganmu bagi kami semua di dalam persekutuan jemaatmu di tempat ini. Boleh membangun persekutuan bersama-sama, telah mendengarkan firman-Mu, telah merenungkannya bersama. Tuhan tolong kami, biarlah kami senantiasa dipakai Tuhan untuk bisa menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan para lansia, sehingga para lansia boleh diutus dalam jemaat sebagai pengurus periode 2026-2028, 29. Tuhan memberkati sehingga orang tua kami para lansia ini dapat mengemban tugas dengan baik, meskipun usia lanjut tetapi tidak membatasi semangat pelayanan yang mereka akan angkat dalam jemaat-Mu. Jadikanlah wadah lansia ini sebagai tempat ruang di mana para orang tua kami bisa membangun persekutuan bersama, saling mendukung dalam suka duka, dan Tuhan pakai dalam pelayanan memberitakan kebenaran firman-Mu melalui keteladanan hidup sebagai orang tua bagi orang muda. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kepadamu pada tanggal 25 Maret yang lalu Gereja Toraja boleh berusia ke-79 tahun. Kami percaya kuasa kasih Tuhan telah menolong gerejamu berdiri sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama gerejamu hidup di tengah-tengah dunia yang syarat dengan begitu banyak tantangan dalam pelayanan. Tetapi Tuhan telah menguatkan dan memampukan sehingga gerejamu tetap berdiri sebagai persekutuan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gerejamu di Gereja Toraja dari sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan menguatkan iman kami, jadikan kami pribadi persekutuan yang senantiasa mengutamakan akan kebenaran firman-Mu. Meskipun banyak pencobaan tantangan yang kami harus hadapi, tetapi kuasa-Mu memampukan kami bertahan sampai titik akhir untuk kami terus boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu sebagai jemaat-Mu di Karambeni atas ulang tahun sepanjang minggu ini. Saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami dari tanggal 23 sampai 29 Maret hari ini. Terima kasih untuk perjalanan kehidupan Tuhan berikan, dan terima kasih untuk pertambahan usia, untuk disyukuri selalu dan dijadikan sebagai momen yang mana selalu merenungkan akan berkat kasih-Mu dalam kehidupan masing-masing. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk persembahan secara khusus dari saudara-saudara kami, anggota keluarga, bersama dengan Bapak Aman Singkali, Bapak Immanuela, Nenek Cita, Bapak Toting, yang sudah memberikan persembahan secara khusus pada hari ini untuk pembangunan gerejamu, untuk pelayanan dalam jemaat. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala keberhasilan yang kami raih dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk kesembuhan kami atas penyakit yang kami alami selama ini. Kami bersyukur untuk kesuksesan dalam berbagai bidang, keberhasilan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam bangku pendidikan, dalam pekerjaan-pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan kami boleh terima dari Tuhan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami sehari-hari di rumah, di sekolah, di pasar, di rumah sakit, di lapangan, di jalan, di sawah, di ladang, dimanapun kami beraktivitas. Tuhan tolong kami, dan semuanya itu kami percaya kami bisa jalani hanya karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk
rencana-rencana kami dalam keluarga. Tuhan menopang kami selalu, bahwa apapun yang menjadi rencana kami bukan karena kehendak kami, tapi Tuhan yang memungkinkan kami melaluinya. Terima kasih Tuhan untuk selesainya acara Rambu Solo pemakaman jenazah orang tua kami Ibu Agustina Datu yang boleh dilaksanakan kemarin dan dimakamkan di Bambalu. Tuhan berkenan memberkati semua keluarga, menghibur keluarga, sehingga keluarga-keluarga yang masih di kampung mungkin mereka akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan berkati dan menghiburkan segenap keluarga. Kami juga berdoa Tuhan betapa kami bergumul dengan sakit penyakit yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami yang dirawat di rumah sakit saat ini. Berdoa untuk kakek Frisil di Elim, nenek Andre di Elim, dan mama Debbie juga masih di Elim. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang sementara berjuang untuk sembuh dan dirawat di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Yakin Tandirerung yang sementara dirawat di Makassar, Mama Kevin yang sementara berobat jalan, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Markus Basang, Nenek Gerdi, Nenek Eka, Bapak Diel di Makassar, Nenek Hari, Nenek Prisil, Nenek Diel, Ibu Lince Rantialo, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Pael, Bapak Petrus Alexander, Ibu Berta Tallo, Ibu Nimpa, Nenek Yanto, Nenek Leda, Bapak Betepakan, Nenek Riel di Tondok, dan Bapak Evan. Mungkin masih ada kami tidak sebutkan namanya satu persatu di sini Tuhan. Mereka sedang bergumul karena sakit, mereka sedang bergumul karena berbagai persoalan dalam kehidupan masing-masing. Masa-masa tua pun menjadikan pergumulan yang berat. Dalam keterbatasan fisik mereka, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong berikan kemampuan untuk menerima kenyataan, menjalani masa-masa tua yang sudah tidak berdaya lagi. Mereka tidak mampu lagi untuk beraktivitas. Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka, berkati semua anak cucu keluarga yang Engkau pakai dalam menopang mereka, membantu mereka, sehingga mereka tetap sabar dan tetap kuat dalam iman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih berduka cita menghadapi kematian orang-orang terkasih. Kami berdoa kiranya kuasa-Mu selalu datang menghibur dan menguatkan mereka, memampukan mereka selalu percaya bahkan dalam duka cita sekalipun mereka harus hidup mengucap syukur atas berkat kasih Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam jemaat Tuhan. Berkati hamba-Mu majelis gereja untuk sungguh-sungguh mengatur dengan sebaik-baiknya pelayanan dalam jemaat. Berikanlah kekuatan hikmat bagi hamba-hamba-Mu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, meneladankan perbuatan-perbuatan yang baik seturut kehendak-Mu sebagai perintah-Mu untuk menjadi teladan bagi seluruh anggota jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam minggu ini kami hendak melaksanakan kegiatan-kegiatan Paskah. Tuhan memberkati kami supaya kami bisa melaksanakannya dengan menghayati dengan baik apa makna pengorbanan Tuhan bagi kami semua. Berkati panitia Paskah tahun ini untuk sungguh-sungguh boleh menjalankan tugas sebagai panitia, mempersiapkan segala sesuatunya untuk perayaan dalam minggu ini. Berkati kami semua dalam mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu pada hari Jumat dalam memperingati kematian-Mu. Tuhan mampukan kami semua untuk bisa mengikutinya, menghayatinya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan, dimanapun Tuhan memberkati dan melindungi, menjaga senantiasa menjalani hidup sehari-hari. Dan topang serta kuatkan iman kami menghadapi begitu banyak cobaan dan tantangan kehidupan di zaman ini. Tuhan kami berdoa untuk panitia-panitia yang terbentuk secara khusus untuk panitia pembangunan yang terus
berupaya dalam rangka penyelesaian gedung gereja. Tuhan memberikan kesabaran dalam mengawasi sehingga semuanya boleh diurus dengan baik. Dan bangunan gedung gereja ini boleh terselesaikan dengan baik. Berkati seluruh anggota jemaat dan majelis gereja untuk bergandengan tangan, memikirkan bersama yang terbaik untuk penyelesaian pembangunan gedung gerejamu ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati para pemimpin-pemimpin kami di tengah bangsa dan negara ini untuk boleh menjadi pemimpin yang baik, yang mengayomi seluruh masyarakat di dalamnya dengan hikmat daripadamu. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini, berdoa untuk keamanan, kedamaian di tengah-tengah dunia dan secara khusus di Timur Tengah yang selalu terjadi peperangan. Tuhan tolong biarlah kiranya perang bisa dihentikan dengan kuasa Tuhan yang melampaui keinginan-keinginan orang-orang yang suka perang. Tuhan Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami, ampunkan segala dosa kami. Terima kami yang datang berdoa, kami mengucap syukur kepadamu, beralaskan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sidang jemaat, dimohon bersabar sejenak untuk mendengarkan penyampaian warta jemaat Karambe Minggu tanggal 29 Maret 2026. Pada Bapak Ibu Pendeta Haji Mangir yang telah memimpin ibadah ini diucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Ibu Majelis Gereja yang bertugas hari ini dari kelompok pelayanan Karasiki B dan OIG yang bertugas membantu kelancaran ibadah ini disampaikan terima kasih. Warta Jemaat Karambe Minggu tanggal 29 Maret 2026. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Karasiki B yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Maret, dan kelompok yang akan bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan April 2026 adalah kelompok pelayanan atau alo-alo. Yang kedua, Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 1 April 2026 pada pukul 20 atau jam 8 malam melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan Penatua Budianto P. Tandirerong MD. Yang ketiga, kostum yang akan digunakan dalam, saya ulangi, kostum yang akan digunakan dalam ibadah rangkaian Paskah Jemaat Karambe disesuaikan dengan warna liturgi atau stola sesuai dengan masing-masing. Pada hari Kamis tanggal 2 April 2026, ibadah dilaksanakan pada pukul 16 sore atau jam 4, warna putih
Kemudian pada Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026 ibadah dilaksanakan pada pukul 9 warna merah, pakaian warna merah. Kemudian Sabtu Sunyi dilaksanakan pada tanggal 4 April 2026. Ibadah dilaksanakan pada pukul 16 atau jam 4 sore dengan pakaian warna hitam. Kemudian Minggu tanggal 5 April 2026 ibadah dilaksanakan pada pukul 9, jadi hanya satu kali ibadah pada hari Minggu. Warna kuning atau warna cerah. Yang keempat, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk Selasa tanggal 7 April 2026 dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026 pada pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel H. Tanjung, Sarjana Teologi. Yang kelima, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia Pasca Jemaat Karambe hari ini Minggu 29 Maret 2026 akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk sokko. Jadi tak mana kacang hijau tapi sokko omong. Dengan harga 10.000 per bungkus. Mohon dukungan dari anggota jemaat. Diadakan pada pukul 6, pukul 9 di depan gereja. Yang keenam, perjamuan kudus jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 pada pukul 9. Dimohon anggota jemaat untuk mempersiapkan diri dan anak-anak kita. Demikian warta jemaat. Atas kesetiaannya untuk mendengarkan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan kerendahan hati dan iman kepada Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ikut Dikau Saja Tuhan sebagai nyanyian penutup kita dalam ibadah di siang hari ini. Ikut Dikau Saja Tuhan.
ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.